Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya di Dongeng Seram. Dan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbah Ngesot yang berjudul Penyandungan. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Penyandungan. Mandi di sumur ini bisa dapat jodoh. Aku, Bram, dan Rifki adalah sahabat sejati. Dari SD, kami selalu bersama. Bahkan, kami berkuliah di kampus yang sama. Rifki adalah anak yang paling pintar di antara kami. Sedangkan Bram adalah anak yang paling kuat. Waktu SMA, si Rifki pernah juara matematika di tingkat provinsi dan Bram menjuarai karate di tingkat nasional. Kedua sahabatku itu sangat hebat. Aku selalu tertinggal oleh mereka dalam hal apapun, tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Sekarang umurku 30 tahun. Bram dan Rifki sudah berumah tangga. Setahun belakangan ini, persahabatan kami benar-benar renggang. Kami jarang nongkrong lagi di warung mie pinggir jalan. Setiap kali ku ajak mereka nongkrong, jawabannya pasti sibuk dan berujung pada pertanyaan yang membuatku kesal. Kapan sih Jo, lu nikah? Lu udah tua. Ayolah, jangan banyak pilih. Nikah itu enak loh. Pasti kalimat itu yang keluar dari mulut mereka. Bukannya aku tidak mau nikah, tapi sampai saat ini aku belum dipertemukan dengan wanita yang tepat. Siklus asmaraku dari dulu sangat monoton. Biasanya kalau aku suka sama perempuan, pasti perempuannya tidak menyukaiku. Dan kalaupun ada perempuan yang naksir padaku, entah kenapa, biasanya aku tidak suka sama perempuan itu. Begitu dan begitu terus dari tahun ke tahun. Aku tidak pasif. Selama ini, aku gencar mencari jodoh. Sayangnya, jodoh itu bukan perkara yang gampang. Aku mencari wanita yang bersifat baik, sebab mau bagaimanapun sifat seorang tidak akan bisa diubah karena itu adalah bawaan alamiahnya. Makanya, daripada aku menyesal di kemudian hari, lebih baik memilih dengan hati-hati. Di hari Minggu pertengahan Agustus, aku datang ke acara pernikahan teman lamaku di Depok. Ya, seperti biasanya, aku selalu datang seorang diri. Sementara Bram dan Rifki bersama istrinya. Setelah bersalaman dengan pengantin, aku pergi ke prasmanan dan mengambil makanan secukupnya. Ketika ingin bergabung dengan kedua sahabatku, kulihat meja mereka sudah penuh oleh temannya yang juga sudah berkeluarga. Bejo, sini, gabung ambil kursi. Bram memanggilku. Gua di sini aja, Bram, jawabku sambil menggelengkan kepala. Akhirnya aku duduk sendirian. Di samping mejaku, ada sekelompok bapak-bapak. Ku dengar mereka membicarakan soal jodoh. Aku menguping obrolan mereka. Di Penyandungan, ampuh nggak? Tanya salah satu dari mereka pada kawannya. Ampuh, temanku. Kemarin mandi di sumur itu dan langsung dapat jodoh. Cantik nggak jodohnya? Beuh, cantik banget coy. Penyandungan, di mana itu? Ku geserkan tempat dudukku agar bisa menguping dengan jelas percakapan mereka. Datang aja ke sana. Sumur Penyandungan ada di Banten. Akang mau poligami pun bisa, kata salah seorang dari mereka. Sebelum mereka menyelesaikan makanannya, aku sudah mencatat baik-baik lokasi sumur Penyandungan itu di dalam otakku. Apa salahnya dicoba? Siapa tahu sumur itu memang ampuh mendatangkan jodoh. Bejo, tiba-tiba seorang wanita menghampiriku. Dia langsung duduk di hadapanku. Elurin, sapa aku. Dia Rini, cewek yang udah lama banget naksir sama aku. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman, tidak lebih. Kok
Lu nggak bilang kalau mau datang ke pernikahan Rizka? Kalau tahu lu datang, gua nebeng sama lu aja. Rini langsung mencerocos membuatku gelagapan. Oh, gua nggak tahu kalau lu mau datang juga, Rin. Jawabku sekenanya. Rini mengangguk-angguk lalu menyedok makanannya. Rin, lu mau nggak antar gua? Tanyaku. Kemana? Ke sumur penyandungan. Jawabku sambil menatap wajah Rini. Tempat wisata ya? Ayo. Rini kegirangan, dari dulu dia memang pengen diajak jalan-jalan. Iya, bisa disebut tempat wisata juga sih, tapi tujuan gue beda, Rin. Gue mau cari jodoh di sana. Hah? Cari jodoh? Sejak kapan lu percaya tahayul kayak gitu? Rini mengerutkan dahi. Nyoba aja, Rin. Siapa tahu manjur, ujarku. Rini terdiam sejenak. Ya udah, kapan? Besok. Kok mendadak banget? Ini darurat soalnya. Gue pengen cepet nikah, sergahku. Rini seperti sedang mempertimbangkan ajakanku. Jemput aja besok di rumah, kata Rini singkat. Aku tahu dia sebenarnya kecewa. Cie, Rini dan Bejo duduk bareng. Tiba-tiba Bram menggoda kami dari meja seberang. Kawin dong, ayo kawin, tambah Rifki. Hus, lu kira kami ayam disuruh kawin? Jawabku. Mereka malah tertawa. Keesokan paginya, ku jemput Rini di rumahnya. Aku sudah mencari informasi tentang sumur penyandungan itu di internet, dan aku yakin tidak akan nyasar. Kami berangkat naik kereta. Setibanya di stasiun tujuan, perjalanan dilanjutkan dengan naik mobil angkot menuju lokasi sumur penyandungan. Kami berdua tiba di sebuah perkampungan. Aku sempat bertanya pada salah satu penduduk tentang keberadaan sumur penyandungan. Katanya kalau aku mau ke sana harus izin terlebih dahulu pada kuncennya, yaitu Abah Maman. Kami pun dibawa oleh salah satu warga menuju rumah Abah Maman. Ternyata Abah Maman ini orangnya sangat ramah. Dia dan istrinya menyambut kedatangan kami dengan baik. Makanan ringan disuguhkan. Kami juga dibuatkan teh hangat oleh istrinya Abah Maman. Abah paham soal itu. Jodoh memang kadang susah dan kadang gampang. Banyak orang yang datang ke sumur ini untuk minta didekatkan dengan jodohnya. Tapi ingat, tidak semuanya manjur. Ada yang gagal juga, tergantung nasibnya masing-masing. Aku mengangguk-angguk, sementara Rini hanya mendengarkan saja. Dia tidak berkomentar sedikit pun. Aku tahu kalau Rini tidak percaya dengan hal gaib seperti ini. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Nanti jam 1 malam Abah antar kamu ke sumur itu. Kamu harus mandi di sana sekalian. Nanti kita sajenan. Aku begadang sampai jam 1 malam. Sementara Rini sudah tidur dengan nyenyak. Sengaja tidak kubangunkan. Kasihan, Rini pasti capek. Biar aku saja dan Abah Maman yang pergi ke sumur penyandungan. Jam 1 malam kami berangkat ke sumur penyandungan. Lokasinya ada di belakang kampung. Kami melintasi perkebunan kopi milik warga. Tidak ada lampu sepanjang jalan menuju sumur. Kami menggunakan senter sebagai penerang jalan. Ada hal mengerikan yang aku tahu dari internet tentang sumur penyandungan. Ternyata lokasi sumur itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Setibanya di sumur, aku disuruh buka baju. Abah Maman duduk sila di belakangku sambil berkomat kamit membaca mantra. Tidak lama kemudian, dari kejauhan kulihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di antara pohon-pohon kopi. Perempuan itu memandangiku dengan tatapan datar. Siapa dia? Bah, ada cewek tuh, kata aku. Abah Maman tidak menjawab. Dia sedang hikmat membaca mantra. Semakin lama aku perhatikan, tatapan perempuan itu semakin menakutkan. Aku lalu menunduk.
Bulu kuduku merinding. Lalu, dari genangan air sumur, kulihat 3 bayangan lelaki sedang berdiri di belakangku. Namun saat menoleh ke belakang, aku tidak melihat siapapun kecuali Abah Maman. Aku kembali mendongak ke arah pohon kopi. Wanita yang tadi berdiri di kejauhan, sekarang malah semakin dekat denganku. Dia berdiri di seberang sumur, memperhatikanku dengan tatapan yang datar. "Bah, itu siapa?" tanyaku lagi. Tapi Abah Maman tidak menjawab. Kedua matanya masih terpejam sambil membaca mantra. "Bejo, Bejo, ngapain di sini? Pulang, Nak." Sayup-sayup ku dengar suara wanita memanggil namaku. Aku sangat kenal suara itu. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah suara almarhum ibuku. Diganggu makhluk gaib. Aku mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibu. Padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Kulihat Abah Maman membuka matanya. Ia mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur. Kemudian Abah Maman berlutut sambil menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka. Yang kulihat, Abah Maman mengangguk-angguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius itu. Tak lama kemudian, Abah Maman berdiri lalu dia menghampiriku. Wajahnya begitu tenang, seolah-olah memberitahuku kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menyuruhku jongkok di depan sumur. Kemudian, Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur. Aku sempat menoleh pada wanita misterius itu, dan ajaibnya, dia sudah menghilang entah kemana. "Bah, wanita tadi siapa?" "Dia Nyai penunggu sumur ini," jawab Abah Maman sambil mengguyurkan air ke tubuhku. Aku menggigil. Air sumur penyandungan terasa sangat dingin. "Penunggu sumur? Jadi wanita tadi setan dong, Mbah?" tanyaku. Gigiku bergemelutuk saking dinginnya. "Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur penyandungan." Abah Maman kembali mengguyurkan air ke tubuhku. Jujur saja, aku tidak tahu apa bedanya antara setan dan jin. Kuusap air yang membasahi wajahku. "Bah, tadi ada suara almarhum ibuku. Ada apa ya?" tanyaku lagi. "Di sini banyak didemit. Kamu harus hati-hati. Jangan terpengaruh sama suara apapun, termasuk suara yang menyerupai ibumu." Dia menasihatiku. "Oh, begitu ya, Bah," kataku. Aku mendongak ke atas langit. Di atas sana, bulan mengambang tenang memancarkan cahaya yang menyinari sumur penyandungan. "Iya, Bejo." Sekali lagi, Abah Maman mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, membuatku semakin menggigil kedinginan. "Bah, setelah ini apalagi prosesnya?" "Kamu harus berendam di sumur ini." "Berapa lama, Bah?" "Sampai jam 5 pagi." "Hah? Yang benar, Bah?" Jelas aku terkejut mendengar perkataannya. "Iya, nanti akan ada banyak godaan selama kamu berendam di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan sekali-kali keluar dari sumur penyandungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu gagal." Jelas Abah Maman. Tampaknya dia sudah menyelesaikan guyuran terakhir. Baik, Bah. Tapi Abah Maman nungguin aku kan di sini." "Oh tidak, Abah pulang. Nanti pagi Abah kesini lagi." "Wah, yang benar saja, Bah. Aku takut sendirian di sini." "Kamu lebih takut sendirian di sumur ini, apa jadi bujang lapuk seumur hidup?" tanya Abah Maman sambil terkekeh. "Tapi, Bah..." Sudah, ikuti saja perintah Abah. Abah yakin kalau kamu kuat berendam di dalam sumur ini, kamu pasti segera dapat jodoh." Aku menunduk, jantungku berdegup lebih cepat.
Aku tahu kalau sumur ini angker dan aku akan berendam sendirian di sini. Tapi, tetap pakai senter kan, Bah? Tanyaku lagi. Kupeluk tubuhku sendiri yang menggigil kedinginan. Saat ini, aku hanya mengenakan celana kolor yang sudah basah kuyup. Ya, nanti Abah tinggalin satu senter di sini. Tidak lama kemudian, aku disuruh masuk ke dalam sumur itu. Ternyata, kedalaman sumur penyandungan hanya sedadaku. Agar bisa bernafas, aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman menggantungkan lampu senter pada dahan pohon kopi dekat sumur. Abah pergi dulu ya, nanti pagi Abah balik lagi ke sini. Iya, Bah. Aku ditinggalkan seorang diri di sumur ini. Abah Maman tidak memberiku mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar tidak keluar dari dalam sumur. Ku coba memejamkan mata. Sebisa mungkin, aku menahan dingin sekujur tubuhku. Bejo. Tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita di hadapanku. Saat ku buka mata, ternyata ada Rini yang juga berendam di dalam sumur. Dia menatapku sambil tersenyum. Rini? Ngapain di sini? Bejo, tolong aku. Tolong kenapa? Di belakang kamu, Bejo. Wajah Rini ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu, aku menoleh ke belakang. Tapi anehnya, tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya ada senter yang menggantung di dahan kopi. Gak ada apa-apa kok. Astaga. Saat aku kembali membalikan badan, kulihat wajah Rini rata semua. Yang terlihat hanya permukaan kulit. Aku menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumber itu. Kupejamkan mata. Tubuhku bergetar kedinginan. Lalu terdengar suara gemericik air seperti ada yang sedang mendekat ke arahku. Bejo. Sebuah tangan yang terasa kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani untuk membuka mata karena sosok di hadapanku pasti sangat mengerikan. Tolong jangan ganggu aku, kata aku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang meraba kakiku. Kurasakan kukunya yang panjang merayap di atas kulitku. Selama berendam di sumur itu, aku harus diganggu makhluk gaib. Kadang ada yang meniup kupingku. Ada suara teman-temanku yang seakan mengobrol di pinggir sumur. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah aku mendengar kembali suara almarhum ibu yang menyuruhku untuk pulang. Untungnya, tekadku sangat kuat. Sampai pagi tiba, aku berhasil berdiam diri di dalam sumur itu. Abah Maman pun datang. Dia menyuruhku untuk keluar dari dalam sumur. Sambil tersenyum, dia memberiku sebuah handuk. Selamat Bejo, kamu berhasil. Abah yakin, jodohmu akan segera datang. Ujar Abah Maman sambil menepuk pundakku. Bertemu jodoh melalui mimpi. Mimpi itu datang lagi untuk yang 10 kalinya. Dalam mimpi, aku melihat pasar malam di pesisir pantai. Di sana, ada seorang perempuan bernama Novi. Dia begitu manis, tingginya semampai, tubuhnya indah gemulai. Setiap kali dia tersenyum, terlihat langsung pipinya di sebelah kiri. Namun yang membuatku heran, ke-10 mimpiku itu sama. Baik tempat atau adegannya sama sekali tidak ada yang berbeda. Mungkin hanya orang gila yang percaya pada mimpi, tapi rasanya aku memang sudah gila. Aku mulai percaya dengan mimpiku itu. Barangkali itu adalah sebuah isyarat. Ku ingat-ingat setiap objek yang terlihat di mimpiku. Kurai buku catatan dan mulai menuliskan satu persatu. Ku tulis pasar malam, pantai, SMKN 3, dan seorang ibu pedagang sawo. Semua itu kulihat dalam mimpi. Aku menggelengkan kepala. Semua objek yang kutulis ini belum cukup untuk menggali informasi tentang lokasi pasar malam itu. Tidak lama kemudian,
Aku tersentak karena ingat sebuah objek. Dalam mimpi itu, aku melihat sebuah bus pariwisata bertuliskan rombongan ziarah makam Syekh Asnawi. Segera aku cari lokasi makam Syekh Asnawi di internet. Dan ternyata makam itu memang ada. Lokasinya tepat di pesisir pantai Caringin, Pandeglang. Aku juga mencari tahu tentang SMKN 3 di sana. Lagi-lagi mimpiku benar. Sekolahan itu memang ada di Caringin. Bulu kuduku seketika merinding. Mimpi itu bukanlah sebuah kebetulan. Aku tidak boleh menyanyiakannya. Pada hari Sabtu, aku berangkat sendirian ke Caringin. Banyak bus-bus pariwisata yang mengangkut para peziarah. Aku sama sekali tidak mengenal siapa itu Syekh Asnawi. Setelah aku cari tahu di internet, ternyata dia adalah seorang ulama besar di Banten. Syekh Asnawi terkenal sebagai ulama yang aktif menentang kolonialisme Belanda. Bahkan, beliau sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena pemberontakannya dianggap mengancam kedudukan Belanda. Pencarianku semakin menemukan titik terang saat melihat seorang ibu-ibu pedagang sawo di pinggir jalan. Tidak salah lagi, wajahnya mirip dengan yang kulihat dalam mimpi. Segera, kuhampiri ibu tersebut. Aku bertanya soal pasar malam di pantai pesisir. Oh, pasar malam ya? Mas, dari sini lurus, nanti pas ketemu gang pertama, Mas masuk dan dari sana tinggal lurus saja. Pasar malamnya dekat pantai, Mas. Jadi, beneran ada pasar malam di sana, Bu? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.